Nah ini terus gimana ini caranya menutup sholat kita yang kemarin, terus gimana? Kan dosa kecil yang kadang-kadang wis kerjaan harian gitu kan, akhirnya meremehkan gitu kan. Semuanya ketemu subuh mana wis semuanya sekadung ya. Banyaklah hal yang kadang-kadang itu menghalangi kita sholat itu ya karena ya kesalahan kita sendiri gitu, meremehkan gitu. Ini cara beristighfarnya gimana? Membuat yang lain tanggup Jadi cari air. Bismillah, kita mencoba untuk menjawab. Jadi sholat itu rukun Islam yang kedua. Di orang Islam ya sholat, bedakan orang Islam dengan yang kita sholat itu. Dan sholat ini adalah amal pertanyaan pertama di yaumul hisab, dalam hari perhitungan yang ditanyakan pertama kali itu adalah sholat. Dan di situ dijelaskan ada hadis kalau sholatnya itu adalah bagus, maka selanjutnya semua insya Allah adalah bagus. Tapi Allah itu juga mengetahui kapasitas hambanya. Tidak ada sholat kita itu bagaimana, tidak ada sholat kita itu yang sempurna. Bahkan sekelas sahabat pun itu adalah sahabat yang sekelas sahabat itu ada sempurna. Maka di situ Allah menyandingkan. Jadi selain sholat maktubah, sholat 5 waktu, itu ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah itu adalah sebagai untuk melengkapi kekurangan-kekurangan sholat kita. Jadi adanya amalan-amalan sunnah itu adalah untuk menyempurnakan kekurangan daripada amalan-amalan kita. Gitu. Terus bagaimana dengan sholat itu? Nah, ini nanti sholatnya baik, maka yang lain juga baik. Ini saya juga teringat Selasa kemarin itu juga Pak D saya itu kan juga sebagai, karena kematian itu adalah sebagai kewajiban. Cukup kematian itu sebagai peringatan kepada kita semua kan. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia itu kan sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Itu ketika maksudnya ini bukan menceritakan keburukan sebagai mau itu peringatan kepada kita, jangan sampai ketika menjelang ajal ya ingat banyak sekali dosanya sholat yang ditinggalkan, dan ketika itu diingatkan semua, mengingatkan masih meremehkan ketika, tapi alhamdulillah sebelum meninggal itu ya teringat gimana ya aku nanti meninggal itu banyak sholat yang belum tinggalkan. Nah, 1 hari sebelum meninggal dunia itu seperti itu. Jadi amal sholat kalau ditinggal itu bagaimana, apakah bisa diganti? Nggak bisa diganti. Ada yang mengatakan sholat itu diqodoi. Bahkan pemahaman di masyarakat itu kemarin itu dirungut pada orang agama itu banyak yang tidak paham. Sholat diganti dengan fidyah, sholat diganti dengan bayar beras. Berapa hari sholat yang ditinggalkan? 10 hari di rumah sakit. Kemudian mengatakan 10 hari dihitung 1 hari itu adalah 3 kilo. Kemudian 10 hari ya 30 kilo. Itu kayak poso ya, seperti itu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dan kemudian ya kalau yang saya sikapi ya gak apa-apa, kebaikan sedekah itu ya. Tapi itu tidak bisa, sholat tidak bisa digantikan dengan dengan fidyah, dengan sedekah. Sholat yang adalah kebutuhan kita. Nah, kemudian ada itu kan sholat itu kan ya qadha itu juga masih ada. Dalilnya masih perbedaan ya. Qadha itu sebenarnya nggak ada kan sholat. Maksudnya gini loh, orang yang sudah meninggal dunia kemudian diqadhai oleh anaknya gitu pun berapa hari kemudian anaknya itu masih tapi ada ulama yang menyebutkan, menganjurkan seperti itu. Ya apa kebaikannya kita, karena itu kebaikan kita lakukan. Ada yang mengatakan tidak bisa, sholat itu adalah kewajiban kewajiban pribadi. Tidak bisa kewajiban tersebut digantikan kepada orang lain. Dan tidak bisa kewajiban tersebut digantikan bayar fidyah, bayar seperti itu. Jadi sholat adalah suatu yang luar biasa, atau kesempatan media kita. Kapan kita itu komunikasi dengan Allah? Kita komunikasi dengan Allah itu kan kalau adalah 2 kan.
pertama adalah waktu sholat, kemudian membaca Al-Quran. Jadi kalau kita semakin banyak, ini sering disampaikan oleh Gus Samad itu, Al-Quran itu adalah perkataan Allah, dengan bacanya kita komunikasi dengan Allah. Sholat itu juga waktu kita komunikasi dengan Allah. Kapan lagi kita komunikasi kalau bukan pada waktu sholat? Jadi kalau kita meninggalkan, ya bagaimana bertaubat? Ya itu sering bertaubat, kemudian tidak mengulangi lagi. Di sholat itu kewajiban pribadi, dan itu amal yang pertama tinggalkan. Kalau sholatnya bagus, lamnya juga ikut bagus. Itu ada hadisnya. Bagus itu kan nggak harus 100% ya maksudnya. Iya, nggak bisa kita tuh 100%. Kadang-kadang sahabat saja itu nggak bisa sempurna kan itu. Kita takbir saja itu sudah pikirannya sudah kemana-mana, masih takbir, belum sampai rukuk, i'tidal. Nah, makanya karena Allah itu mengerti, Rasulullah juga mengerti yang banyak seperti itu, ada amalan sunnah, yang mana sunnah itu fungsinya adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan daripada kewajiban wajib.